Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Abrian Official guys. Oke guys, di video kali ini saya akan mereview buku terbaru saya yang baru datang kemarin. Jika kalian penasaran, tonton video ini sampai selesai. Oke guys, langsung saja yang kita akan review bukunya ini adalah buku ini guys, The Magic of Thinking Big ya, berpikir dan berjiwa besar. Buku ini sangat begitu banyak penggemarnya, terutama begitu banyak para pembacanya. Jika kalian penasaran, inilah identitas lengkapnya. Buku ini karangan dari David J. Sahwat ya guys. Buku ini begitu menarik sekali ya. Oke, langsung saja kita review. Yang pertama ini adalah kita akan melihat covernya guys. Covernya pun begitu sangat memikat para pembaca, bikin penasaran juga. Dan uniknya, buku ini di depannya sudah ada kata-kata motivasi yang membuat kita penasaran membaca buku ini guys. Kita bacakan. Yang pertama adalah bagaimana menetapkan tujuan Anda setinggi mungkin dan kemudian melebihinya. Yang kedua, menemukan rahasia kekuatan tindakan. Yang ketiga, meluncurkan diri menuju keberhasilan dengan kekuatan keyakinan. Yang keempat, berdiri tegak melonjak di antara orang lain guys. Wah, cover depan pun udah begitu banyak kata-kata yang begitu membuat kita termotivasi dan juga membuat kita penasaran membaca buku ini guys. Di belakangnya pun juga ada kata-katanya banyak, saya bacakan ya. Langkah-langkah sederhana yang disusun di dalam buku ini merupakan pendekatan yang sudah terbukti efektif terhadap situasi kehidupan yang secara universal dapat diterapkan dengan berhasil seperti mukjizat ya. Buku ini akan membantu Anda tiba di tempat yang Anda ingin tahu di dalam hidup ini. Berpikirlah besar dan Anda akan hidup besar. Anda akan hidup besar dalam kebahagiaan. Anda akan hidup besar dalam pencapaian, besar dalam pendapatan, besar di antara teman-teman, besar dalam penghargaan. Mulailah sekarang juga untuk mengetahui bagaimana membuat cara berpikir Anda menghasilkan mukjizat bagi diri Anda sendiri guys. Wah, buku ini pun begitu menarik ya guys. Yang pertama pun covernya pun sudah bikin kita wah ingin penasaran sekali buat buku ini guys. Oke, yang kedua adalah buku ini sudah begitu ringkasnya, dibuat ringkas seringkas mungkin, ada sekitar 408 halaman guys. Jadi buku ini di dalamnya begitu banyak isi-isi motivasi yang begitu menarik dalam membaca ini guys. Terutama yang kurang termotivasi juga bisa baca buku ini guys. Oke, yang ketiga adalah di buku ini pun sudah ada cerita dari karangan tersebut, yaitu untuk David ya. David ini guys maksudnya ya. Ini sudah ada cerita singkatnya. Saya bacakan ya. Putra kami yang berusia 6 tahun, David merasa sangat bangga akan dirinya ketika ia lulus dari taman kanak-kanak. Saya bertanya kepadanya ingin jadi apa ia nantinya ketika ia sudah dewasa. David memandang ke arah saya dengan serius sesaat dan kemudian menjawab, "Ayah, saya mau jadi profesor." Profesor apa? Tanya saya gitu ya. Saya rasa saya mau jadi profesor kebahagiaan, jawabnya. Profesor kebahagiaan itu ambisi yang sangat hebat bukan? Bagi David saat itu seorang anak laki-laki yang manis dengan tujuan yang besar, dan bagi ibunya buku ini dipersembahkan. Ternyata cerita ini pun juga termasuk latar belakang dari buku ini guys. Menarik juga kan, ada ceritanya juga. Yang keempat adalah buku ini terdiri sekitar 14 bab atau daftar isi guys. Ini saya bacakan yang pertama. Yang pertama adalah jika Anda percaya dapat berhasil, Anda pun akan benar-benar berhasil. Yang kedua, sembuhkan diri Anda dari dalih penyakit kegagalan. Yang ketiga, bangun kepercayaan dan hancurkan ketakutan. Yang keempat, bagaimana berpikir besar. Yang kelima, bagaimana berpikir dan bermimpi secara kreatif. Yang keenam, Anda adalah apa yang Anda pikirkan mengenai diri Anda sendiri. Yang ketujuh, atur lingkungan Anda, gunakan selalu yang kelas 1. Yang kedelapan, jadikan sikap Anda sekutu Anda. Yang kesembilan, berpikir benar tentang orang lain. Yang ke-10, dapatkan kebiasaan bertindak. Yang ke-11, bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan.
Yang ke-12, gunakan tujuan untuk membantu Anda bertumbuh. Yang ke-13, bagaimana berpikir seperti pemimpin. Yang ke-14, bagaimana menggunakan mukjizat berpikir besar di dalam situasi kehidupan yang paling kritis. Wah, di antara bab 14 ini ternyata judulnya pun membuat kita penasaran, terutama membuat kita termotivasi dalam hidup ini ya guys. Wah, dan yang penting adalah yang terakhir adalah yang harus guys, yang harus kalian garis bawahi, yang terpenting adalah ini guys. Saya juga habis membaca itu begitu ada kata-kata yang penting sekali untuk diri kita sendiri. Yang pertama adalah manusia sesungguhnya adalah apa yang ia pikirkan di dalam hatinya. Yang kedua adalah manusia yang agung adalah mereka yang mengetahui bahwa pikiran menguasai dunia. Yang ketiga, pikiran adalah tempatnya sendiri, dan pikiran ini saja dapat membuat surga dari neraka atau neraka dari surga. Yang keempat, tidak ada yang baik atau yang buruk kecuali bahwa pikiran membuatnya demikian. Artinya tidak ada yang baik dan buruk, itu maksudnya adalah selama kita berpikiran negatif maka dia akan menemukan keburukan, dan selama kita berpikir positif maka kita akan menemukan kebaikan atau hal yang baik guys. Oke, intinya adalah buku ini sangat menarik ya. Saya sudah membacanya. Buku ini intinya sangat begitu menarik untuk orang-orang yang kurang termotivasi, terutama orang-orang yang berpikir pendek dan juga orang-orang yang selalu kurang semangat dalam hidupnya guys. Buku ini sangat terjangkau harganya, dan buku ini sangat banyak ditemukan di toko-toko buku, di toko-toko online. Buat teman-teman semua, sampai di sini dulu video kali ini ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, pastikan berwarna abu-abu, nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku guys. Dan sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di next video. Dah.